qadiman wa hadithan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, setelah kita membahas ayat ke-1 sampai ke-5 dari surah Al-A'la, yang mana tiada lain menegaskan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Tinggi, yang kita harus senantiasa bertasbih, memuji dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Tinggi telah menciptakan kita lalu menyempurnakan. Allah sudah menentukan dan Allah juga menunjukkan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian itu semua menjadi kering dan berubah. Hal ini mempertegas kepada kita semua bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Yang akan bisa mengekalkan hidup kita tiada lain adalah dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertegas bahwasanya Allah adalah Tuhan yang Maha Tinggi, salah satu alasannya begini, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan Al-Quran sesuci-sucinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sanukri'uka fala tansa. Nanti kami bacakan kepadamu, maka sesudah itu tidak bakal engkau lupa. Dalam artian, maksudnya kata Hasan adalah, nanti kami turunkan lagi kepadamu ayat-ayat Quran yang mana engkau akan baca dan tidak bakal engkau lupa kecuali jika dihendaki oleh Allah. Lalu ada pertanyaan, pernahkah Nabi Muhammad SAW ketika membaca Al-Quran ada ayat yang terlewat? Maka jawabannya benar, hal itu pernah terjadi. Ketika Nabi SAW sholat, mengimami orang-orang, lalu ada beberapa ayat yang terlewat. Sehingga kata Ubay bin Ka'ab, wahai Rasulullah, apakah Al-Quran ini sudah dihapus sebagiannya? Sebab tadi engkau tertinggal membaca ayat ini, ayat ini, ayat ini. Maka ternyata Nabi SAW menjawab, tidak ada ayat Quran yang dihapus. Tapi nyatanya Anda tadi kurang membaca ayat ini, ayat ini, ayat ini. Jadi secara manusiawi Nabi itu adalah manusia. Tidak akan terlepas dari lupa. Tetapi lupanya Nabi tersebut berbeda dengan kita, pasti akan ada hikmahnya. Di mana Nabi SAW lupa rokaat, akhirnya ada syariat sujud sahwi. Lalu Nabi SAW pun karena lupa, ternyata akhirnya akan menjadi syariat. Salah satunya adalah tadi
ketika Nabi sholat kekurangan rokaat. Maka sanukriuka palatansa illa masya Allahu. Dalam artian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Al-Quran kepada Nabi SAW. Beliau akan baca, beliau tidak akan lupa kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya salah satu hikmahnya kenapa setiap bulan Ramadan Nabi Muhammad SAW tadarus Al-Quran bersama Jibril. Nabi tasmi Quran kepada Jibril. Ini salah satu hikmahnya adalah untuk dalam artian menangkal kepercayaan orang-orang yang meragukan keotentikan Al-Quran. Maka ketika Nabi mau meninggal dunia, akhirnya Jibril datang pada bulan Ramadan itu 2 kali dan sempurnalah Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya, lalu kata Allah, ya'lamul jahro wa ma yakhfa. Dalam artian Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terang dan apa yang tersembunyi. Di sini kata Hasan, ayat mana untuk dijadikan pimpinan bagi manusia di dalam urusan dohir dan urusan batin? Karena Allah Ta'ala mengetahui sekalian apa yang dohir dari hal ihwal manusia dan apa yang batin yang tersembunyi. Oleh karenanya, di sini jelas Allah Maha mengetahui yang tersembunyi dan Allah mengetahui yang jelas. Makanya pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat ini tiada lain adalah Quran yang diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada kita dengan perantaraan tulisan dan ingatan. Itu adalah sesuci-suci perkataan yang seterang-terangnya datang dari Allah untuk dijadikan pedoman kita dalam urusan dohir, dalam urusan batin, dunia dan akhirat. Oleh karenanya, ketika kita mau membereskan urusan dohir kita, mau membereskan urusan batin kita, maka satu solusinya tiada lain adalah menggunakan Al-Quran. Serta dengan Quran inilah akan menunjukkan kepada kita keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kenapa demikian? Hal ini tiada lain karena memang Al-Quran ini diberi gelar Al-Huda. Al-Huda ini menurut Imam Al-Qurtubi di antara nama lain siang itu adalah Al-Huda. Di waktu siang kita bisa jelas melihat jalan itu belok ke kanan, belok ke kiri. Jalan ini nanjak atau turun, jalan ini mulus atau berlubang. Maka dengan yang namanya Quran, hidup akan terasa jauh lebih jelas lagi. Maka ketika kita ingin membereskan amalan dohir, ingin membereskan amalan batin, maka gunakanlah Al-Quran, sebab Al-Quran itu turun dari Allah, ya'lamul jahro wa ma yakhfa, di mana Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui mana yang nampak dan mana yang tersembunyi. Nah, lalu karena diturunkan Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskanlah kembali wa nuyassiruka lil yusra,
dan kami akan mudahkanmu kepada agama yang mudah. Yang dimaksud tiada lain adalah agama Islam. Makanya Nabi Muhammad SAW sering disebut juga Nabi Rahmah, Nabi Rahmat. Kenapa disebut Nabi Rahmah? Sebab syariat-syariat yang dibawa begitu memudahkan. Salah satunya contoh, ketika ada seseorang dalam artian dia itu melakukan dosa, maka dulu itu syariatnya kalau orang ini ingin diampuni dosanya, paktulu anfusakum, bunuhlah diri kalian sendiri. Dengan bunuh diri baru diampuni. Kalau pada syariat dulu, misalkan kain pakaian ini terkena najis, tidak boleh dicuci, tapi harus dipotong pakaian itu. Nah makanya Nabi SAW diutus dengan membawa agama Islam dengan agama yang mudah. Tapi perlu diingat, walaupun agama Islam ini mudah, kita tidak boleh terlalu memudah-mudahkan agama. Contohnya kieu ngamudah-mudahkan agama teh. Upami salat teu nganggo iftitah sah henteu. Ada orang sholat wajib tapi tidak baca iftitah dulu sah henteu. Lalu ada orang bertanya, Ustadz, kengeng teu upami sholat abdi henteu nganggo iftitah langsung we Al-Fatihah henteu tawud teu surat Al-Fatihah we apakah boleh atau tidak? Secara hukum boleh tidak? Boleh, tetapi ada ustadz yang menjawab, nah bet henteu maca iftitah, naha bet henteu maca ta'awud, naha bet henteu ngaos surat, henteu ieu mah palai we. Nah, maka dengan jawaban rek naon teu maca iftitah, teu cenah ieu mah abi naroskeun we wungkul kengeng henteu, rek naon teu maca. Itu salah satu solusi diantaranya untuk menutup agar tidak terlalu memudah-mudahkan agama. Jadi agama itu mudah, tetapi jangan yang dilarang itu memudah-mudahkan agama. Jadi wanuyassiruka lil yusra, ketika panduan hidup ini sudah jelas yaitu Quran, bisa membereskan urusan dohir, urusan batin, maka Allah akan mudahkan kita kepada agama yang mudah. Nah, oleh karenanya masalahnya adalah bagaimana agar benar-benar terasa Quran ini menjadi al-huda. Ini yang menjadi permasalahan. Maka agar Quran ini terasa sebagai al-huda, satu kumaha baca atuh Quran. Karena mau terasa Quran sebagai petunjuk bagaimana macana wae tara. Makanya Nabi dorong luar biasa. Lalu yang kedua, pelajari, pahami makna-maknanya. Dan yang ketiga, amalkanlah Al-Quran. Maka ketika Quran sudah kita perlakukan sedemikian rupa, insya Allah Quran sebagai huda akan terasa dan ungkapan wa nuyassiruka lil yusra akan benar-benar kita rasakan. Oleh karenanya, fadzakir innafa'ati dzikra. Karena agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW ini adalah agama yang mudah, oleh sebab itu ingatkanlah karena sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat. Fadzakir innafa'ati dzikra. Sehingga beruntunglah seseorang ketika dia salah masih ada orang yang mau mengingatkan. Beruntunglah dia ketika dia lupa ada yang mau mengingatkan. Makanya sekecil apapun kemampuan yang kita miliki, kata Nabi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun cuma satu ayat atau satu hadis. Kenapa? Sebab yang kecil itu
kalau dikumpulkan akan banyak, dan ketika semakin banyak orang yang mengingatkan, tentu hal ini akan jauh lebih baik lagi. Kenapa? Saya dzakaru mayakhsha. Dengan peringatan itu orang yang takut ikut akan teringat. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan diingatkan kembali, wa yatajannabu hal ashqa, dan akan membuang dia orang-orang yang celaka. Alladzi yaslan narul kubra, yang akan terpanggang di api yang amat besar. Sumala yamutu fiha wala yahya, kemudian dia tidak bakal mati di dalamnya, tidak pula dia akan hidup. Berarti Al-Quran yang diturunkan menjadi pedoman. Agama yang dibawa Nabi Muhammad begitu mudah, maka karena agama ini mudah dipahami, harus ada andil pada diri kita semua dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Bagi orang yang takut akan menambah dia ingat, bagi orang yang dia itu membuang peringatan tadi, maka sesungguhnya dialah orang yang merugi. Oleh karena itu ketika Umar bin Khattab, ibu bapak rahimakumullah, ketika beliau diangkat menjadi khalifah, maka yang diantara isinya itu tiada lain adalah, jika aku berbelok maka luruskanlah aku. Lalu ada seorang pemuda memesat pedangnya dan berkata, "Hei Umar, kalau kamu belok, pedang ini yang akan meluruskanmu." Jadi kira-kira Umar ngamak ente? Tidak. Tapi Umar mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Oleh karena itulah, kenapa? Sebab berarti Allah masih sayang kepadanya. Ketika dia sudah tidak disayang oleh Allah, maka oleh Allah akan dibiarkan apapun yang dia lakukan. Nah, lalu di sini Hasan menegaskan, kami akan beri kepadamu agama yang mudah, yang akan membersihkan zohir dan batin. Jadi dengan agama Islam ini, zohir kita akan bersih, batin kita pun sama akan bersih. Maka untuk membersihkan zohir dan batin kita, tidak akan ada yang lebih tepat selain apa? Selain yang namanya agama Islam. Oleh sebab itu berilah peringatan kepada manusia, karena peringatan itu sesungguhnya memberi faidah bagi mereka. Orang yang takut kepada Allah akan terima peringatan dan nasihat itu, tetapi akan ditolak oleh si celaka yang akan masuk dan terpanggang di dalam api neraka yang amat besar, di mana dia tidak hidup, tidak mati, tetapi dia selamanya merasakan siksaan. Nah, kita sudah mengingatkan, kita sudah bertabligh, kita sudah menyampaikan, tetapi ternyata orang yang didakwahi itu malah menolak. Orang yang didakwahinya itu tidak mau melaksanakan. Pertanyaannya adalah, gagalkah dakwah kita? Jadi ibu tengi ngemutan katiap jalmi teh. Ternyata orang yang diingatkan oleh kita itu menolak dan tidak mau taat. Kira-kira gagal berhasil? Berhasil. Kan hasilnya ditolak. Apakah kita akan dapat pahala? Dapat. Sebab tugas dari Allah Subhanahu wa taala tiada lain adalah kita hanya sekedar untuk menyampaikan. Urusan diterima, urusan tidak, itu sudah bukan urusan kita, tetapi sudah menjadi urusan dia
dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang mau menerima tentunya akan berbahagia. Tetapi orang yang menolak peringatan dari Allah dan Rasul-Nya, maka celakalah dia. Makanya pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat itu adalah wajib kita bekerja, mengajar, memberi peringatan, memberi nasihat kepada manusia. Harus saling mengingat. Karena sejatinya teman yang baik itu adalah ketika seorang teman mengingatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Allah. Tapi sebaliknya ketika kita punya kawan, punya teman, tetapi mengakibatkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya sejatinya inilah bukan teman kita, tetapi sejatinya adalah orang yang akan menjerumuskan kita. Oleh karenanya kata Nabi SAW ditegaskan, bergaul itu kita harus lebih berhati-hati. Bergaul dengan tukang pandai besi minimal kabawa bau kesang. Tetapi ketika kita bergaul dengan tukang parfum, maka minimal kabawa bau. Dalam artian memang pengaruh dari kawan, pengaruh dari lingkungan akan begitu luar biasa. Hanya yang perlu kita ingat, yang perlu kita khawatirkan, khususnya saya secara pribadi, terkadang terlalu banyak menunjuk dengan satu telunjuk, padahal yang 4 ini ke saya. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kade tong hilap infakna, kami tunjuk kepada orang lain itu satu, berarti kepada diri sendiri. Nah inilah yang dikhawatirkan ketika setiap mau pengajian, apalagi ketika membaca ayat Al-Quran, dalam artian ada orang yang mereka itu mengingatkan manusia, watan saunaan usakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun, atamuruna nasa bil birri watan sauna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk berbuat baik, tetapi kamu itu melupakan dirimu sendiri, maka dan kamu membaca Alkitab, afala ta'qilun, apakah kamu itu merupakan orang-orang yang berakal? Makanya apa yang akan membedakan apa yang disampaikan mudah terpahami dan tidaknya, ini biasanya selain dengan metode, materi, dan yang kedua dikembalikan lagi sejauh mana kadar keimanan, keyakinan dari orang yang menyampaikan. Bahkan kaburo maktan indallahi antakulu mala taf'al. Betapa besar sekali dosamu ketika kamu mengatakan apa yang kamu tidak lakukan. Maka mari sejatinya kita laksanakan perintah Allah, bekerja, mengajar, memberi peringatan, memberi nasihat pada manusia. Perlu kita jadikan catatan juga, jangan sampai kita pun melupakan diri kita sendiri. Jadi kalau begitu seperti lilin itu bagus tidak? Tidak boleh. Nuju aliran nyenget lilin, batur kacaangan tapi orang bae. Nah hapan saya begitu. Nah oleh karena itulah dalam artian ada seorang ulama yang bertanya, wahai Syekh, apa yang menyebabkan perkataanmu ini benar-benar didengar oleh orang? Jadi kalau ada orang lain bicaranya sama, tapi nggak diterima. Tapi kalau oleh orang ini yang bicaranya beres.
Salah satunya ada yang datang ke seorang ulama, dia datang. Kalau tidak salah ini ulama adalah orang Madura kalau tidak salah, datang kepada Pak Kiai, tolong nasihati anak saya agar jangan makan permen. Maka menurut akal menasehati mudah, hari taknya langsung. Tapi kata Kiai mengatakan nanti 4 hari lagi ya datang ke sini. Akhirnya pulang, lalu dinasehatilah dan si anak tersebut ternyata bagaimana menurut. Dinasehati oleh yang lain tidak, tapi oleh kiai ini menurut. Lalu ada ditanya lagi, wahai kiai, apa yang menyebabkan Anda untuk menasehati anak saya saja harus nunggu 4 hari? Kan mudah langsung nasehati. Jawaban kiai tersebut, bagaimana mungkin anak ini akan mendengar nasihat saya padahal saya masih meminum minuman yang manis dan memakan permen serta gula-gula. Dia ternyata 4 hari ini nggak minum yang manis-manis, termasuk permen pun tidak. Baru dinasehatkan dan itu berpengaruh. Nah, oleh karenanya ada satu ungkapan syair mengatakan, bagaimana mungkin seorang perawat bisa merawat orang yang sakit padahal perawat itu pun dalam kondisi sakit. Bagaimana seorang dokter akan bisa dalam artian menganalisa, mengobati penyakit dari pasiennya, sedangkan dokter itu merupakan orang yang sedang sakit. Oleh karena itulah, maka mari kita mengajar, memberi peringatan, memberi nasihat pada orang-orang, tapi dengan catatan jangan lupa terhadap diri kita sendiri. Jangan artian kita seperti lilin tadi menerangi ke sekitar tetapi dirinya binasa. Asal saja kita mau bekerja, tentu akan berfaedah karena agama Islam yang mudah dipaham dan mudah dikerjakan itu akan diterima oleh orang-orang yang takut kepada Allah dan orang-orang yang celaka itu memang suka menolak kebenaran. Ketika kita menerangkan kebenaran, ketika kita menunjukkan kebaikan, maka akan ada 2 respon dari manusia. 1 menerima, 1 menolak, maka janganlah kita ada. Maka kembali kepada yang pokok, tugas kita itu hanya sekedar menyampaikan dan kita tidak dituntut oleh Allah agar orang-orang itu mau menerima apa yang kita katakan. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan ketika ada orang yang mau menerima nasihat agama yang akan bisa membersihkan dohir dan batin orang tersebut, maka Allah tegaskan, qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya berbahagialah orang yang membersihkan dirinya. Dalam artian orang yang membersihkan dirinya itu bagaimana? Jadi ketika dia berbuat salah, lalu ada orang yang memperingati, ada orang yang menasehati, lalu dia menerima dengan sukacita, maka tentu berbahagialah orang tersebut. Kenapa? Sebab ketika ditunjukkan kekurangan pada dirinya, ketika ditunjukkan kesalahan yang dilakukan olehnya, dia segera bertobat, dia segera beristighfar, dan dia segera memperbaiki dirinya. Tetapi ungkapannya aflaha. Aflaha ini menunjukkan sesuatu yang sulit. Jadi menerima kebenaran itu bukan hanya harus diterima, tetapi harus diusahakan kita terima kebenaran itu walaupun sepahit apapun. Cuman ketika kita menasehati,
Ketika kita menerangkan kebenaran, tentunya adab ini harus kita jaga. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, nasihatilah orang itu secara sembunyi-sembunyi. Sebab ketika kita menasehati orang di hadapan halayak ramai, maka sesungguhnya hal itu bukanlah menasehati, tetapi ingin menghinakan orang tersebut. Maka kata Imam Syafi'i, maafkan aku jika aku tidak mengindahkan nasihat. Nah berarti jikalau begitu, adab menasehatinya pun harus benar-benar sebaik mungkin. Caranya pun harus dengan cara yang baik. Persepsi cara yang baik itu bukan harus lemah lembut, tergantung keadaan. Pan ayeuna aya jalmi teh taklukna lamun diusapan benang hatena. Aya jalmi oge karek benang hatena lamun geus dicabok, aya. Jadi pertanyaannya lemah lembut yang main cabok, bagus yang mana? Duanana oge goreng lamun teu dinu tempatna. Dalam artian makanya Nabi SAW ketika itu ada seorang pemuda yang datang, wahai Muhammad, izinkan saya untuk zina. Sahabat yang ada di sekitar Nabi kumaha? Ieu jelema teu boga pikiran, hayang dikadek ku aing. Mun bahasa orang Gujang Sari mah, ieu tah batang leherna cenah kudu dibedog jelema kieu mah. Nah, tapi Nabi diam. Nabi SAW berkata, nanya kembali kepada pemuda itu, bagaimana apabila ibumu atau saudari perempuanmu dizinahi oleh orang lain? Lalu jawab dari pemuda itu, saya akan bunuh dia. Berarti bukankah perempuan yang akan kau zinahi itu dia punya orang tua, dia punya saudara yang pasti akan membunuhmu juga. Lalu ketika itu terbukalah pikirannya dan Nabi doakan, Allahumma tahhir qalbah waqfad farjah. Ya Allah, bersihkanlah hatinya dan jagalah kehormatan. Ada orang salah kencing di masjid. Jalmi kencing di masjid zaman Nabi. Dia itu seorang Arab gunung. Lalu kencing di sudut masjid. Padahal masjid itu dipakai tempat sujud. Sahabat ketika itu bagaimana? Marah tidak? Wih, luar biasa marah. Kata Nabi, pas rek dicarekan dia. Biarkan dia beres dulu. Setelah beres, kencingnya beres. Ambilkan air. Nah, kudu miwarang nulaid, dapan keapal dan jalmaannya. Terus gitu teh, sok banyak. Kenapa demikian? Hal ini menegaskan kepada kita semua dalam menerangkan kebenaran, dalam menasehati kebenaran, maka perlu digunakan strategi-strategi tertentu sehingga memang apa yang kita harapkan bisa terwujud. Jadi kulil haqqo walau kana muron tekuma. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Bahkan ada hadis yang menerangkan sebaik-baiknya ucapan adalah berkata di hadapan para pemimpin tukang bohong. Jadi mana teh tukang bohong, mana teh dolim. Di hadapan orang dolim, itu sehebat-hebatnya perkataan. Cik merenahkeun eta kumaha. Namun ayeuna aya saayana misalkan aya pamimpin, ye Pak, Bapak teh bolongan. Kasep henteu, belet heueuh. Tiap kebijakan goreng patut terus lah turun da mana teh gitu. Cik kira-kira diterima ditewak. Ditewak atuh nah, da eta mah penghina. Jadi bagaimana sebaik-baiknya ucapan itu mengatakan kebenaran di hadapan pemimpin dolim nu kumaha cara? Kulil haq walau kana murad. Dasa goreng-goreng na tukang ngabangsat mung disebut bangsat mah. Tapi pencuri, koruptor, rada gagah tong malik teuing. Nah, berarti jikalau begitu kita harus mengusahakan kebaikan, kebenaran ini sampai dengan cara yang benar pula. Makanya
Ketika terjadi polemik, bagaimana? Sakabeh omongan kudu dilawan ku omong. Bagaimana apa yang harus kita lakukan? Buktikan dengan amal kita. Lantaran lamun omongan dilawan ku omongan deui paseaeun kaditu. Tetapi ketika kita jawab dengan amal soleh yang kita lakukan, ini akan jauh lebih efektif. Nah, makanya oleh karena itu, menerangkan kebenaran tentu membutuhkan adab yang baik, cara yang efektif, agar apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa kita jalankan. Dan ketika kita sudah bisa menunjukkan kebaikan pada seseorang, lalu orang ini melakukan apa yang kita terangkan, maka pahala tersebut akan mengalir sampai hari kiamat. Nah, jadi asal kita mau, Islam ini memang mudah. Kita terangkan, kita ajarkan, maka orang-orang yang takut kepada Allah akan menerima, dan orang-orang yang tidak takut kepada Allah akan menolak semua yang kita terangkan. Makanya qad aflaha man tazakka, betapa beruntunglah orang yang membersihkan diri. Karena kenapa? Karena memang dengan namanya aflah ini membutuhkan perjuangan dan harus diperjuangkan diri kita agar mau menerima kebenaran. Masalahna upami kebenaran ieu teh ayeuna tina sahanapeun, tah ieu teh sakudaha nampina maknya abi profesor kudu narima cenah tinu sahanapeun. Padahal dinasehatkan itu keliru, itu salah. Ini terkadang yang sulit itu apa? Ego. Makanya agar kita mudah menerima kebenaran, singkirkan ego itu jauh-jauh. Dan menyingkirkan ego membutuhkan perjuangan. Sehingga kata Allah, qad aflaha man tazakka, sesungguhnya berbahagialah orang yang membersihkan dirinya. Menggunakan apa? Menggunakan agama yang Allah turunkan. Wadakaros marobbihi pasolla. Lalu dan dia ingat Tuhannya serta sembahyang. Dia ingat kepada Allah dan dia pun melaksanakan sholat. Jadi, kenapa sholat yang disebut tidak ibadah-ibadah yang lainnya? Karena yang namanya sholat, kita sudah mafhum, Ibu Bapak, sholat merupakan ibadah yang paling utama. Jadi lamun ayeuna urang bade menangkal kenakalan remaja, ti kumaha carana? Ahli sosiologi didongkapkeun, antropologi, ahli ekonomi, kieu. Kata agama udah beresan heula salat. Ketika salatnya sudah beres, manya aya nu salat mau. Masa ada orang yang salat gibah? Masa ada orang yang salat nipu orang lain? Masa ada orang yang salat begini? Lalu dijawab, ayo itu sholat, mabok jalan. sholat, nibu batur jalan. Tah, masalahna masane sholat. Berarti masalahna eta sholatna. Nah, ada sholat mah pakem, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, pakem sholat. Berarti nah ieu bet henteu pakem aya masalah, remna blong, nah bet blong karina ros kana geus ngalaksanakeun sholat, atanapi tos ngadirikeun sholat. Nah, oleh karenanya, sholat disebut merupakan karena sholat ibadah yang paling. Yang terakhir diamanatkan oleh Nabi sebelum meninggal apa? Sholat. Ummati, umatku. Apa kata Nabi? As-sholata, as-sholat. Jagalah sholat, jagalah. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Setidaknya ketika pernah terjatuh, hari sok sholat mah bisa naik.
Nah, oleh karena itu, kenapa orang ini menolak kebenaran? Berarti masalahnya sederhana, urusan baltu sirunal hayatan. Tetapi kamu lebihkan penghidupan dunia. Jadi di pasihan nu terang nu saya tata ieu nu halal, ieu nu haram. Diterangkan rinci oleh Quran itu, rinci oleh hadis itu. Dia berkata, mun teu kitu iraha beunghar. Sampai ada orang mengatakan, si lamun dagang tong jujur-jujur teuing, lamun jujur mah iraha beunghar. Sampai ada prinsip seperti itu. Padahal orang tidak mau menerima agama, orang tidak mau menerima nasihat agama itu sebab mereka lebih mementingkan dunia. Bahkan yang paling mengerikan, orang yang memperjualkan agama itu bukan orang yang gak ngerti agama, tapi orang yang justru paham agama. Bukankah dulu Bal'am bin Abar itu seorang ahli Taurat, hafal Taurat itu. Kenapa dia merapat pada Fir'aun? Sebab dunia lah yang ingin dicari. Istrinya cantik, Bal'am bin Abar itu, putra-putranya sehat, tinggal di istana, uangnya banyak. Tapi kenapa ketika dia diingatkan, Bal'am bin Abar, bukankah kamu itu hafal Taurat? Kamu tahu kitabullah? Jawab dari Bal'am bin Abar, aku sudah lupa. Apa yang menyebabkan orang ketika dinasehati mental lagi? Tiada lain adalah ketika orang tersebut lebih mementingkan urusan dunia. Padahal lamun orang caket jeung Allah dunia na dipasti. Jika kita dalam artian capek-capek luar biasa untuk mencari rezeki Allah, tetapi kita lupa kepada Allah Tuhan yang Maha Pemberi rezeki. Sok enak kieu Bu, ibu teh bae janjian kana di mana Jakarta. Jam 7 kedatos saya di Jakarta, bade tanda tangan MOU, keuntungannya teu ageng ngan 3 miliar misalkan. Ulah kagok contoh mah Bu. Patarosan simkuring, kumari jam 7 kedatos aya di Jakarta, eta jalma jam 8 bade angkat ke Singapura misalkan. Angkat jam sabaraha ti Bandung. Maka di Bandung di jam 3 terus bisi macet. Tanda tangan jadi untung 3 miliar. Allah ngajamin surga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Teu karaos geus lohor deui, salat henteu. Teruskeun ngocoblak eta teh. Teras meh mong ada nasar Allahu Akbar, Allahu Akbar, alhamdulillah. Betah di dunia teh Gusti. Teu katos loh asar di salat henteu. Henteu, kewe salatna teh dihijikeun pas deukeut ka magrib. Nah ini barangkali sebagai bahan tafakur kita, terkadang kita mati-matian mencari rezekinya Allah, tapi kita dipanggil oleh Tuhan yang Maha Pemberi rezeki, terkadang kita arek. Nah oleh karena itu, orang sampai menolak kebenaran pasti akan ada yang jadi tujuan. Apa? Rata-rata urusannya adalah dunia. Bahkan yang menyebabkan timbulnya fitnah ini semakin besar ketika agama sudah dirubah. Apa yang menyebabkan orang merubah agama? Siapa orang yang merubah agama itu? Orang yang ngerti agama. Kenapa dia merubah agama? Sebab ada kepentingan duniawi di sana. Itulah yang disebut dengan al-atharatu al-ikhtisasu bihaddin duniawiyin, ketika kepentingannya hanya sekedar urusan dunia. Ketika orang pola pikirnya hanya sekedaran urusan duniawi, itulah yang disebut dengan atharata. Maka Allah ingatkan pada kita, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan kekal. Inna hada lafi suhubil ula suhubi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya hal yang demikian itu ada pada kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa. Jadi apa yang diterangkan tadi itu sebenarnya dahulu pun sudah diterangkan. Kenapa
terjadi orang menolak kebenaran rata-rata adalah yang jadi alasan urusan duniawi. Maka dunia bukanlah harus dicela, tapi dunia ini harus diarahkan. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq pernah berdoa, ya Allah, jadikanlah dunia ini dalam genggamanku dan akhirat di hati. Dalam artian ketika dunia ini ada di tangan, mudah untuk diberikan kembali. Tetapi ketika dunia sudah masuk ke dalam hati, maka nanti akan muncul sifat-sifat yang lainnya. Akhirnya mereka mempunyai keyakinan, yahsabu anna malahu ahlada. Mereka menganggap bahwasanya harta benda itu akan dapat mengekalkan. Oleh karena itu, ibu bapak rahimakumullah, agar kita bisa membersihkan dohir kita, batin kita, maka jadikanlah Quran sebagai pedomannya, laksanakanlah agama Allah sebaik-baiknya, insya Allah ketika kita sudah melakukan itu, maka kita termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Mensucikan diri saja tidak cukup. Lindungi itu semua dengan zikir kepada Allah dan melaksanakan sholat. Bahkan Nabi SAW agar kita selamat dari fitnah dunia, yaitu dengan melaksanakan sholat malam. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita manusia-manusia yang suci lahir dan batin, yang senantiasa dijaga dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.